setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko. Saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Warta. Para pemirsa sekalian, seperti telah kami ulas di kanal ini terkait dengan pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, antara lain seperti diungkapkan oleh Bapak Arteria Dahlan terkait dengan penyampaian Profesor Dr. Mahfud MD terkait dengan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang mencapai 349 triliun, yang mana seperti yang telah kami infokan, menurut Pak Arteria Dahlan, hal ini bisa berkonsekuensi hukum kepada Pak Mahfud MD yang telah menyampaikannya. Padahal dalam hal ini Pak Mahfud sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika praktisi hukum Taufik CH SH.MH seperti yang kami tayangkan menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD sudah sewajarnya atau tidak melanggar undang-undang, dalam rapat dengar pendapat umum dengan DPR RI pada 29 Maret 2023 ini, Prof. Mahfud juga menegaskan sebagai berikut. Saudara, ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya itu ya. Profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, pihak terlapor, nilai, tujuan transaksi. Nah, itu semua tidak boleh disebut. Saya tidak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, satu. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria. Oleh Marte dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu satu, ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara, saudara Arteria, bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden dia. Bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya, bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun, Pak BIN nyampaikan, bukan ke Presiden, tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus enggak boleh, gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya. Karena saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini, saya enggak bocorkan di sana, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini.
kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya tidak perlu rapat tuh kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya tidak boleh ngomongkan gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan nih di WA saya nih, info intelijen, Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak. Oh iya Pak, sudah itu korlapnya ini kekuatannya segini aja Pak. Cuma cukup di Polsek, cukup di Polres atau harus di Mabes. Kalau sudah perlu Mabes, saya undang rapat. Dan itu info intelijen, masa anda boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun, Pak Budi Gunawan, tugas dia bukan wahan Menko Polhukam, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya. Ya. Nah oleh sebab itu, saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Nih, umumkan dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria. Yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi. Karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukas NMB, ketika ditersangka ngamuk-ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu, Anda bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun, itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya, dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam, mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Verdik Yunandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Verdik Yunandi. Melindungi Setia Novanto kan? Nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu, kita nih sama, saudara. Demikian para pemirsa sekalian, penegasan dari Prof. Mahfud MD dari apa yang ia lakukan. Dan dengan demikian apa yang ia lakukan tidaklah melanggar undang-undang. Namun entahlah jika ada pendapat yang lainnya. Itulah para pemirsa terkait dengan apa yang saat ini sedang menghangat. Yang terpenting adalah bagaimana pembuktian dari dugaan atau transaksi yang mencurigakan itu bisa terkuak. Dilakukan oleh siapa dan duitnya kemana. Karena sekali lagi, ini bukan bidang saya, tapi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat jelata, sungguh sangat tidak habis pikir. Maka keberanian yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini menurut kami patut diacungi jempol. Dan apalagi apabila hal ini benar-benar menjadi terang benderang. Dalam hal ini kami sebagai rakyat tentu berpihak atau mendukung pada kebenaran. Bagaimana menurut Anda? Mohon komentar dan sarannya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.